Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari mengenai fungsi trigonometri. Pengertian fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri adalah fungsi yang berkaitan dengan perbandingan sisi-sisi dalam segitiga siku-siku atau pergerakan sudut pada lingkaran satuan. Fungsi trigonometri bilangan real atau fungsi trigonometri pada lingkaran satuan. Sinus dan kosinus dinyatakan sebagai koordinator titik pada lingkaran satuan, sementara sudut dalam lingkaran satuan dinyatakan dalam radian. Nah, di sini ada pengertian lingkaran satuan. Lingkaran satuan adalah lingkaran dengan jari-jari satu. Konsep fungsi trigonometri bisa lebih mudah dipelajari dengan menggunakan lingkaran satuan. Nah, kita dilihat di sini ada sebuah lingkaran. Lingkarannya itu memiliki jari-jari satu. Jari-jarinya satu. Nah, ketika ditarik garis dari titik 0, titik pusat, ke titik P, maka akan membentuk sudut, atau di sini disebut sudut T, dinamai sudut T. Sudut T. Nah, perpotongan antara garis sudut dengan lingkaran adalah titik P dengan koordinat X dan Y, X, Y. Nah, X itu ketika kita memberikan suatu garis bantu dari titik ini ke sini, nah, maka akan didapat X-nya itu ini dan Y-nya itu ini. Sementara ini adalah R, karena merupakan jari-jari dari lingkaran. Setelah kita menambahkan garis bantu, kita akan mendapat sebuah segitiga di dalam lingkaran ini, tetapi hanya sebagai gambaran. Nah, sin T sama dengan sin itu kan sin demi. Sin depan miring. Depannya itu adalah Y dan miringnya itu adalah R. Jadi sin T sama dengan Y per R. Karena R-nya adalah 1, jari-jarinya 1, maka sama dengan Y per 1. Setiap pecahan yang dibagi dengan 1 berarti adalah pembilangnya itu sendiri sama dengan Y. Cos T, cos samping miring. Sampingnya adalah X dan miringnya adalah R. Maka cos T sama dengan X per R. Sama dengan X per 1 karena R-nya adalah 1. Sama dengan X. Jadi Y-nya adalah sin T adalah koordinat untuk Y. Cos T adalah nilai untuk koordinat X. Sementara tan T didapat dari tan desa, tangan depan samping. Jadi tan T sama dengan Y per X atau sin T per cos T. Oke. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Misal ini adalah sudut alfa dengan besar 2/3 V radian atau sama dengan 120 derajat. Sin 120 derajat. Nah, sebelumnya kita pasti sudah mempelajari mengenai sudut istimewa pada trigonometri. Ada 0, 30, 45, 90 dan ada 0, 30, 45, 60 dan 90. Nah, sebetulnya sudut istimewa itu terus berlanjut sampai 360 derajat. Tapi yang cukup kita hafal hanya sampai 90 atau pada kuadran pertama.
karena kita bisa menemukan nilai trigonometri sudut istimewa kuadran 2, 3, dan 4 dengan menggunakan kuadran sudut istimewa kuadran 1. Di sini misal sin 120. 120 itu berada pada kuadran kedua. Maka cara mencari nilainya adalah sama dengan sin 100 sin sumbu x. Sumbu x-nya itu 180 derajat karena merupakan garis lurus. Sin 180 kurangi 120. 180 kurangi 120 itu 60. Nah, berarti sin 120 itu sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat karena berada pada kuadran 2 yang mana sin itu bernilai positif, maka sama dengan setengah akar 3 positif. Nah, selanjutnya untuk cos. Cos 120 sama dengan tadi 180 sama dengan cos 180 kurangi 120 sama dengan, nah karena cos itu berada pada kuadran 2 itu bernilai negatif, maka yang tadinya positif menjadi negatif. Cos 120 sama dengan negatif cos 60 derajat sama dengan cos 60 derajat itu setengah dengan min, berarti negatif setengah. Dan untuk tan 120 derajat sama dengan sin per cos. Sinnya itu setengah akar 3 per setengah per negatif setengah sama dengan ini setengah coret. Kita akan menemukan hasilnya yaitu negatif akar 3. Dengan demikian kita akan menemukan koordinat untuk titik P, yaitu sin, itu x-nya adalah cos dan y-nya adalah sin. Berarti koordinat titik P sama dengan setengah negatif setengah, setengah akar 3. Nah, ini adalah rumus-rumus lebih lengkap untuk trigonometri pada lingkaran satuan. Cos T seperti tadi sama dengan X, sin T sama dengan Y, dan tan T sama dengan Y per X dengan X tidak sama dengan 0. Sekan T sama dengan 1 per X atau kebalikan dari cos T dengan X tidak sama dengan 0. Kosekan T sama dengan 1 per Y atau sebaliknya dari sin T dengan Y tidak sama dengan 0. Sementara cos T sama dengan X per Y dengan Y tidak sama dengan 0. Berarti kotangen T itu kebalikannya dari tangen T. Selanjutnya adalah grafik fungsi trigonometri. Bentuk grafik fungsi trigonometri. Fungsi sinus dan kosinus berbentuk gelombang periodik. Fungsi tangen memiliki asimtot vertikal. Nah, dari sudut istimewa pada trigonometri kuadran 1, 2, 3, dan 4 itu ketika titik-titiknya dimasukkan ke dalam koordinat kartesius akan membentuk suatu kurva atau grafik. Misal di sini kita coba perbesar. Oh, tidak bisa. Nah, sin alfa ini adalah nilai derajatnya, sudutnya, sementara ini adalah nilai eksaknya, nilai-nilai dari sinnya itu. Misal sudut 0. Sudut 0 itu sin alfa sama dengan sin 0 adalah 0, berarti titiknya ada di sini. Sudut 30 derajat. Sin 30 adalah setengah, maka titiknya di sini. Kuadran selanjutnya. Nilai selanjutnya 60. Sudut 60 sin 60 adalah setengah akar
3K, titiknya adalah di sini. Nah, kenapa 45 tidak dimasukkan? Karena supaya jarak di ininya tuh selalu sama, supaya selangnya sama. Nah, selanjutnya sin 90. Sin 90 itu 1, maka nilainya di sini, titiknya di sini. Lanjut ke kuadran 2. 120. Sin 120 adalah setengah akar 3. Maka titiknya 120 setengah akar 3 di sini. Titiknya di sini. Selanjutnya sin 150. Sin 150 itu setengah. Maka titiknya adalah di sini. Dan untuk 180 itu 0, maka titiknya di sini. Terus berlanjut kuadran 3, kuadran 4, jika dimasukkan akan titik-titiknya itu akan di sini. Sin 210, sin 240, sin 270, sin 300, sin 330, dan sin 360. Sehingga dari titik-titik ini akan membentuk suatu kurva. Nah, kurvanya itu seperti ini. Ini adalah bukit dan ini adalah lembah. Dan memiliki suatu periode. Periodenya itu ketika satu lembah dan satu bukit. Satu bukit dan satu lembah. Dan jika diteruskan akan terus berulang setiap 360 derajat sekali. Ketika diteruskan maka akan terus berlanjut. Nah, seperti itu. Nah, dari grafik ini memiliki amplitudo. Nilai amplitudonya adalah setengah kali titik maksimal kurangi titik minimal. Nah, di sini titik maksimalnya itu 1 dan titik minimalnya itu negatif 1. Kita masukkan ke sini, setengah kali 1 kurangi negatif 1. Karena negatif bertemu negatif, maka ditambah 1 tambah 1 adalah 2. 2 kali setengah adalah 1. Jadi amplitudonya adalah 1. Selanjutnya adalah grafik fungsi kosinus. Y sama dengan cos X. Seperti tadi kita masukkan nilai-nilai sudut istimewa pada tabel. Cos 0. Cos 0 adalah 1, maka titiknya di sini. Cos 30 adalah setengah akar 3, maka titiknya di sini. Cos 60 adalah setengah, maka titiknya di sini. Cos 90, 0, titiknya di sini. Cos 100, lanjut ke kuadran 2. Cos 120 adalah setengah, titiknya di sini. Cos 150 adalah setengah akar 3, titiknya di sini. Cos 150, cos 180, titiknya di sini. Karena nilainya adalah 1. Terus berlanjut sampai kuadran 2, dari kuadran 2, kuadran 3, dan kemudian kuadran 4. Dan akan terus berlanjut kalau terus diteruskan. Nah, dari titik-titik ini kita akan mendapat suatu kurva, yaitu seperti ini. Sama seperti grafik fungsi sinus berbentuk periodik, tapi di sini nilainya yang berbeda. Kalau fungsi sinus itu sinus 0 itu 0, kalau di sini 1. Jadi seolah kayak sama seperti sinus, tapi ini mah dari 1, kayak gitu. Dan periodenya sama 360, karena akan terus membentuk kurva yang sama setiap 360 sekali. Nah,
dari sini ke sini berarti itu satu periode. Di sini ke sini satu periode. Dan amplitudenya sama. Berarti nilai maksimumnya adalah 1, nilai minimumnya adalah negatif 1. Ketika dimasukkan, kan didapat bahwa amplitudenya adalah 1. Selanjutnya adalah grafik fungsi tangen. Fungsinya adalah Y sama dengan tan X. Ketika nilai sudut istimewanya dimasukkan ke dalam koordinat, maka akan membentuk titik-titik. Misal tan 0. Tan 0 adalah 0, berarti titiknya di sini. Tan 30 itu nilainya adalah setengah akar 3, berarti di sini. Kemudian tan 60 itu ada akar 3, titiknya di sini. Selanjutnya kuadran kedua. Nah, nilai cos 90 tangen 90 itu tidak terdefinisi atau tak terhingga, sehingga kan menghasilkan suatu garis asimtot. Nah, garis ini yang sejajar dengan sebuah Y ini. Nah, garis asimtot itu adalah suatu garis yang didekati kurva tapi tidak pernah berpotongan. Selanjutnya, kuadran kedua. Tangen 120. Titik adalah minus akar 3, berarti di sini titiknya. Tangen 150 adalah negatif sepertiga akar 3, maka di sini titiknya. Terus tangen 180 adalah 0, maka titiknya di sini. Kuadran kedua, tan 210 itu adalah sepertiga akar 3, maka titiknya di sini. Tangen 240 adalah akar 3, berarti titiknya di sini. Dan 270 itu nilainya tak terdefinisi atau tak hingga, sehingga menghasilkan garis asimtot. Nah, begitu. Terus berlanjut sampai 360 seterusnya. Dan akan membentuk grafik seperti ini. Nah, grafik fungsi tangen ini sangat berbeda dengan grafik fungsi sinus dan kosinus. Amplitude periodenya itu hanya 180 derajat. Artinya grafiknya itu akan terulang, akan membentuk grafik yang sama setiap 180 derajat sekali. Dari 0 ke 180, terus itu satu periode. Di 180 ke 360 itu satu periode yang berbeda. Sehingga dari 0 ke 360 derajat itu berarti 2 periode. Satu periode itu berarti 1 naik, 1 turun. 1 naik, 1 turun. Itu. Nah, amplitudenya itu tak terhingga karena dari sini kalau gambarnya diperkecil atau diteruskan itu akan terus ke atas sampai tak hingga, dan akan terus ke bawah sampai tak hingga. Jadi amplitudenya adalah tak hingga. Selanjutnya adalah transformasi grafik fungsi trigonometri. Bentuk umum dari fungsi trigonometri itu Y sama dengan A sin B X tambah C tambah D. Y sama dengan A cos B X tambah C
tambah D. Y sama dengan A tan B, X tambah C tambah D. Di sini ada jenis-jenis transformasi, ada peregangan vertikal dan percerminan terhadap sumbu X yang berhubungan dengan variabel A, peregangan horizontal atau yang berhubungan dengan variabel B, pergeseran horizontal yang berkaitan dengan variabel C, dan pergeseran vertikal yang berhubungan dengan D, variabel D. Kita lihat di sini. Pertama ada peregangan vertikal dan pencerminan terhadap sumbu X yang berhubungan dengan variabel A. Kita lihat di sini yang hitam adalah fungsi Y sama dengan sin X. Artinya fungsi yang belum bertransformasi. Sementara yang merah adalah Y sama dengan 2 sin X. Dan yang biru adalah Y sama dengan setengah sin X. Ketika ditambahkan A di depannya, variabel A akan mengalami peregangan. Yang tadinya, misal sin 30 itu setengah, ketika dimasukkan ke dalam Y sama dengan 2 sin X itu setengah kali 2 sama dengan 1. Maka titiknya yang tadinya di sini menjadi di sini. Terus 90. Sin 90 dimasukkan ke sini. Y sama dengan 2 sin 90. Sin 90 itu adalah 1. 1 kali 2 adalah 2. Dan sama dengan ketika 120, 150, 180 dimasukkan ke dalam sin 2 sin X, maka akan mempergangan secara vertikal. Sehingga yang berubah di sini adalah amplitudenya. Amplitudenya yang tadinya 1 menjadi setengah, nilai maksimumnya 2 kurangi nilai minimumnya negatif 2. Berarti setengah kali 4 adalah 2. Amplitudenya yang tadinya 1 menjadi 2. Di sini yang selanjutnya pencerminan terhadap sumbu X. Y sama dengan sin X yang hitam, sementara Y sama dengan negatif sin X itu dibalik, yang tadinya harusnya di sini menjadi di sini. Itu. Selanjutnya adalah peregangan horizontal. Ini sebenarnya bisa regang, bisa rapat. Yang hitam Y sin X yang belum bertransformasi, sementara yang merah adalah Y sama dengan sin 2X, artinya lebih rapat 2 kali lipat. Sementara yang biru adalah Y sama dengan sin setengah X, artinya lebih renggang 2 kali lipat. Selanjutnya adalah pergeseran horizontal. Yang hitam yang belum bertransformasi Y sama dengan sin X, sementara yang hijau adalah sin X tambah 30. Fungsinya itu geser ke kiri. Kalau ditambah gesernya ke kiri sebanyak 30 derajat. Yang tadinya 0 itu di sini menjadi di sini, berpindah 360 derajat. Dan yang ungu adalah Y sama dengan sin X tambah 60 derajat. Bergeser ke kanan, kalau dikurangi berarti ke kanan sebanyak 60 derajat. Yang tadinya 0 itu di sini menjadi di sini, di 60. Oke. Pergeserannya itu secara horizontal, berkaitan dengan variabel C. Nah, berarti yang rubahnya di sini. Sementara di sini amplitudenya tidak berubah dan periodenya pun tidak berubah. Pergeseran vertikal. Ini kalau tadi bergeseran horizontal, kalau ini vertikal, berkaitan dengan variabel D. Nah, yang hitam itu yang belum transformasi, sementara yang biru adalah fungsi Y sama dengan sin X tambah 2. Artinya geser ke atas. Kalau tambah berarti ke atas sebanyak
2 satuan 2. Yang merah Y sama dengan X kurangi 1. Karena kurangi berarti gesernya ke bawah. Dan tadinya 0 di sini menjadi di sini. 0 kurangi negatif 1 itu 1. Setengah kurangi negatif 1. Setengah kurangi negatif 1 itu negatif setengah. Seperti di sini. Pergeseran secara vertikal atau berhubungan dengan variabel D. Nah, sampailah kita pada penghujung materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.